Halo guys, kembali lagi bersama saya Fikri Zainuddin Umarela dari kelas IKOR 2018D jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi Prodi Ilmu Keolahragaan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang High Altitude Illness. Pastinya hal ini tidak asing bagi teman-teman atau siapapun yang memiliki hobi ekstrim, yaitu hiking, ski, dan snowboarding ataupun mountain bike. Pasti sebagian orang pernah mengalami gejala atau penyakit ketinggian ini. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan high altitude illness ini? Yaitu penyakit ketinggian, kekumpulan gejala yang muncul ketika seseorang mendaki di ketinggian tertentu. Gejalanya berupa sulit tidur, sesak nafas, dan sakit kepala. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pada ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut, tekanan udara mulai menurun dan oksigen makin menipis. Itulah sebabnya seorang yang berada pada ketinggian harus memberikan waktu bagi tubuhnya untuk beradaptasi. Jadi, sebelum kita melakukan olahraga ekstrim yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya seorang itu beradaptasi dulu pada lingkungan yang akan dijalaninya untuk hobi tersebut. High altitude illness mempunyai 3 jenis golongan. Yang pertama yaitu acute mountain sickness atau AMS, high altitude cerebral edema atau HC, dan high altitude pulmonary edema atau HP. Oke, dari ketiga golongan tadi nanti kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari acute mountain sickness atau AMS, yaitu bentuk altitude illness yang paling ringan dan paling sering terjadi. Yang kedua, high altitude cerebral edema atau HC, yaitu penumpukan cairan di otak yang menyebabkan otak membengkak dan tidak berfungsi normal. Yang ketiga, high altitude pulmonary edema atau HP, yaitu penumpukan cairan di dalam paru-paru yang menyebabkan gangguan fungsi organ tersebut. Edema paru ini bisa berkembang dari HC atau terjadi dengan sendirinya. Altitude sickness atau illness terjadi ketika seorang berada di ketinggian lebih dari 3.000 mdpl. Pada ketinggian tersebut, tekanan udara akan semakin menurun dan kadar oksigen makin berkurang. Bagi seorang yang tidak bisa berada di ketinggian, tubuhnya perlu waktu untuk beradaptasi atau melakukan aklimatisasi dengan kondisi tersebut. Gejala altitude illness muncul ketika tubuh tidak mendapatkan cukup waktu untuk beradaptasi. Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko seorang mengalami altitude sickness adalah tinggal di dataran rendah, pernah mengalami altitude sickness sebelumnya, mendaki terlalu cepat, lebih dari 300 meter per hari, jalur pendakian yang sulit dan membutuhkan banyak energi, menderita gangguan pada jantung, paru-paru, atau sistem saraf. Jadi kesimpulannya, bagi teman-teman atau seseorang yang ingin melakukan kegiatan ekstrim di ketinggian atau di gunung, mungkin perlu beberapa pertimbangan dari mulai kesehatan, fisik, mental, dan perlu adaptasi tadi. Aklimatisasi ini sangat diperlukan. Jadi kita tidak pernah melakukan olahraga ekstrim tapi kemudian tidak ada persiapan apapun kita melakukannya, itu sangat berbahaya.
Gejala altitude illness biasanya muncul ketika seorang berada di ketinggian lebih dari 3000 mdpl. Gejala ini bisa muncul bertahap atau tiba-tiba dengan tingkat keparahan ringan atau berat, tergantung pada kecepatan seseorang saat mendaki dan ketinggian yang dicapai, serta dari dalam diri teman-teman tersebut juga itu sangat berpengaruh pada gejala ringan atau berat. Selanjutnya, jika teman-teman mendaki gunung, pastikan perbekalan yang dibawa itu sangat lengkap dan jangan sampai kekurangan, apalagi air minum. Ini sangat penting sekali. Jadi apabila kita nanti sampai kekurangan air, itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. Jangan merokok, jangan mengkonsumsi minuman beralkohol atau berkafein. Berkafein mungkin masih bisa ditoleransi, tapi mungkin konsumsinya ya jangan terlalu banyak juga. Serta jangan menggunakan obat tidur saat mendaki gunung, itu tidak dianjurkan. Lakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter sebelum melakukan pendakian gunung, terutama jika teman-teman belum memiliki pengalaman mendaki sebelumnya. Nah, ini juga sangat penting. Kebanyakan ini bisa cuman surat kesehatan bisa minta dimanipulasi, itu jangan ya teman-teman. Itu sangat persyaratan administrasi yang sangat penting, soalnya nanti mengetahui kondisi teman-teman yang ingin menjalani olahraga ekstrim. Jadi pihak pos jaga itu mengetahui bahwa teman-teman benar-benar sehat, seperti itu. Gejala altitude illness ini biasanya akan mereda setelah kita atau si penderita turun ke ketinggian 300 sampai 600 meter lebih rendah daripada ketinggian sebelumnya. Pada sebagian besar kasus, gejala akan hilang sepenuhnya dalam 3 hari. Jadi ketika seorang mengalami altitude illness ini, kalaupun dia parah terus dibawa ke medis, ini akan efeknya sampai 3 hari baru normal. Pada altitude sickness parah atau jika terjadi HC atau HP tadi, terutama pada ketinggian di atas 1500 mdpl, penderita harus turun ke ketinggian di bawah 1200 mdpl dan mendapat pertolongan medis secara intensif. Salah satu penanganan yang akan dilakukan oleh dokter untuk mengatasi altitude illness adalah memberikan obat-obatan seperti acetylsalamid untuk meredakan gejala sesak nafas, desamethasone untuk mengurangi pembengkakan di otak, nifedipine untuk meredakan nyeri dada dan sesak nafas, penghambat fosfodiesterase untuk meningkatkan aliran darah ke paru-paru. Selain obat-obatan di atas, dokter juga akan memberikan alat bantu nafas dan terapi oksigen untuk meredakan gejala altitude illness ini. Oke, tadi merupakan penjelasan tentang high altitude illness. Saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman pemula yang ingin melakukan olahraga ekstrim ini. Jika teman ingin mendaki gunung atau pergi ke dataran tinggi, sebisa mungkin ketahui dulu ketinggian daerah yang akan dikunjungi. Cari tahu juga apa saja gejala altitude illness ini. Jadi teman-teman harus paham dulu apa gejala yang akan terjadi bila kita berada di ketinggian. Jadi
Tidak semena-mena kita persiapkan tanpa mengetahui gejala di ketinggian itu, kita langsung berangkat saja. Jangan sampai seperti itu. Bila ada menyadari gejala lebih awal dan gejala tidak hilang setelah 24 jam, segera turun ke ketinggian atau meminta pertolongan pada penjaga atau tim evakuasi. Cara terbaik untuk mencegah altitude illness adalah dengan aklimatisasi yang sudah saya singgung tadi, yaitu memberikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi dengan kondisi di ketinggian. Caranya seperti apa? Caranya sebagai berikut. Lakukan pendakian secara bertahap, tidak lebih dari 300 meter per hari. Istirahat 1-2 hari tiap mendaki jarak 600 meter. Lakukan istirahat secara berkala jika mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2400 mdpl. Jadi ketika kita mendaki gunung yang ketinggiannya lebih dari 2000 mdpl, kita harus kita tidak boleh memaksakan. Jadi di setiap gunung itu pasti ada pos. Nah, itu gunanya untuk beristirahat, mengembalikan tenaga, baru jika sudah terasa tenaganya kembali, baru melanjutkan perjalanan. Lakukan latihan yang cukup sebelum melakukan pendakian gunung dan pastikan teman-teman mampu dan sudah berlatih untuk menuruni gunung dengan cepat. Jadi untuk melakukan olahraga ekstrim tentunya kita berlatih dan juga belajar, mempelajari apa yang akan terjadi dan mempelajari bagaimana jika nanti terjadi sesuatu. Oke, tak terasa sudah di penghujung waktu. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.